Selamat pagi, Pastor Irwan. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu ini. Perkenalkan, saya Kalista dan juga rekan saya Kenneth sebagai moderator, serta bersama dengan rekan kami yang lain, yaitu Andranel sebagai dokumentator, kemudian ada Edward, Evangeline, Feby, dan Gisela yang akan menjadi interviewer kita hari ini. Mungkin Halo sebagai semuanya. pembuka, boleh Pastor perkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan sedikit tentang latar belakang Pastor. Silakan. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Saya Pendeta Dr. Soleman Irwan. Saya S1-nya Chemical Engineering, Teknik Kimia. S2-nya Masternya di MA Misiologi dan S3-nya Doktor di STT Battle Jakarta Petamburan, Petamburan Jakarta. Saya gembala eh, banyak lembaga pelayanan, tapi sekarang saya gembala di SLCC. Nah, itu dia SLCC. Salt and Light Community Church di Gading Serpong. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Pak Pastor untuk perkenalannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama kepada teman saya, Gisel, boleh dipersilakan. Aku izin bertanya ya, Pastor. Ah, Menurut Pastor, apa sih makna kerajaan Allah dalam kehidupan kita sebagai yang beragama Kristen pada masa sekarang? thank you untuk pertanyaannya. Kerajaan Allah, kerajaan itu adalah bentuk pemerintahan. Sama seperti republik, sama seperti serikat, sama seperti kesultanan. Nah, kalau kerajaan Allah itu bentuknya adalah pemerintahnya itu kerajaan. Berarti Allah itu sebagai raja. Nah, pertanyaannya tadi adalah dalam kehidupan orang Kristen, apakah Allah itu sudah jadi raja di dalam diri kita? Nah, kalau kerajaan itu kan ada undang-undangnya dong. Undang-undangnya atau peraturannya. Itu undang-undangnya adalah Alkitab firman Tuhan. Kalau melanggar undang-undang, melanggar Alkitab berarti melanggar undang-undang. Jadi, di dalam kehidupan orang Kristen, Allah memerintah jadi raja. Kalau raja nggak bisa digantiin pemilu, dia seumur hidup absolut, absolut mutlak. Ya, pertanyaan nomor satu. Oke, Baik, mungkin saya tambahin sedikit. Kerajaan itu selalu ekspansif. Kalau zaman dulu ada kerajaan Spanyol, kerajaan Belanda, kerajaan Portugis, kerajaan Inggris, selalu meluaskan daerah jajahannya. Nah, itu dalam konotasi negatif. Kerajaan itu selalu mau memperluas. Kerajaan Allah juga selalu mau memperluas. Ya, di tempat yang gelap, yang belum ada kerajaan Allah, Tuhan mau ada di situ. Jadi kita bertugas menjadi saksi-saksi di situ. Itu tugas orang Kristen. Ya, oke. baik, terima kasih atas jawabannya, Pastor. Selanjutnya kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu oleh rekan saya, Feby. Baik, Pastor. Sekarang saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Pastor, mengapa nilai-nilai kerajaan Allah itu masih sulit diterapkan oleh banyak orang Kristen, terutama dalam lingkungan kerja atau organisasi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kerajaan Allah tadi ada nilai-nilainya atau undang-undangnya, yaitu firman Tuhan Alkitab. Jadi di dunia ini tidak semua bisa menerima firman Tuhan. Bagi dunia, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan, ya, sesuatu yang bodoh. Jadi ada benturan nilai antara nilai kerajaan Allah dan nilai dunia. Nilai kerajaan Allah itu adalah undang-undangnya itu adalah firman Tuhan. Contoh, ya, nilai kerajaan Allah, contohnya ya, itu di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayanin, melainkan untuk melayanin. Jadi kalau kerajaan Allah yang mau terbesar itu yang melayanin. Kalau dunia, organisasi, pekerjaan, siapa yang mau terbesar dia harus dilayanin. Ya, itu salah satu benturan nilainya. Nilai yang kedua misalnya, orang kerajaan Allah, nilai-nilainya itu adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba kalau kamu kerja di perusahaan, lebih baik menerima terus, jangan pernah memberi gitu.
terus dapet pelit sisanya. Pelit pangkal kaya atau hemat pangkal kaya. Ya gitu ya. Jadi benturan. Nilai-nilai lain benturan banyak ya. Makanya sulit. Tapi bisa ya, bisa. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pastor. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kepada rekan saya, Eva. Oke, Pastor Irwan, bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu dapat diterapkan dalam kepemimpinan organisasi dan dunia kerja modern? Jadi nilai-nilai kerajaan Allah itu firman Tuhan, Alkitab. Bagaimana nilai-nilai Alkitab itu bisa diterapkan dalam organisasi modern? Pertanyaannya kan gitu. Ya harus sesuai dengan firman Tuhan. Contoh satu, barang siapa mau jadi yang terbesar, dia harus melayanin, bukan dilayanin. Nah kalau kamu naik pesawat terbang, airline yang 5 star, bintang 5, ya Singapore Airlines, ANA Airlines, dan sebagainya, pelayanannya pasti lebih bagus daripada airline yang low cost karena pelayanannya jelek gitu. Jadi semakin bagus pelayanannya, semakin besar dia. Itu nilainya di dalam dunia modern diterapkan itu. Ya, kalau misalnya rumah makan, restoran kan banyak, tetapi pelayanannya yang lebih bagus, maka orang mau datang lagi. Pelayanannya jelek, orang nggak mau datang lagi. Ya, kayak gitu. Baik, terima kasih, Pastor, atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, aku serahkan kepada Edward. Baik, Pastor, untuk pertanyaan terakhir dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Pastor menerapkan nilai iman Kristen dan kerajaan Allah ketika nantinya memimpin organisasi atau bekerja di perusahaan? Oke, jadi itu pertanyaan bagus. Jadi mulai dari diri saya. Jangan suruh bos yang kerjain atau jangan suruh bos yang mulai, jangan suruh pimpinan yang mulai. Mulai dari diri kita. Apakah kita sebagai pemimpin ataukah kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan? Kenapa? Ya, kita dulu mulai dari kita. Nah, kita harus lebih jujur daripada yang lain. Ya, karena kejujuran, integriti itu nilai firman Tuhan. Kita harus bisa dipercaya daripada orang lain. Jadi meskipun nggak ada atasan, tetap bekerja. Kita harus lebih unggul, lebih excellent dibandingkan daripada orang lain. Kita kerjanya yang terbaik, selalu memberi yang terbaik, yang excellent. Ya, lalu kita menjadi pribadi yang paling rajin dibandingkan yang lain. Sehingga dengan nilai-nilai Alkitab, firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah yang kita jalankan, dimanapun kamu lebih jujur, kamu lebih setia, kamu lebih lebih excellent, kamu lebih rajin, kamu lebih dapat dipercaya, kamu pasti naik di atas dan itu menarik perhatian orang-orang. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pastor. Untuk sebagai penutup, aku serahkan kepada Kenneth. Baik, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Wawancara kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, dan jawaban yang telah diberikan. Semoga Oke. yang sudah diberikan atau dibagikan Pastor dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Tanggapan kelompok pada pertanyaan nomor 1 dan jawaban dari Pastor. Menurut kami sepakat bahwa kerajaan Allah bukan sekedar berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tetapi tentang Allah yang memerintah kehidupan orang percaya dan pada masa sekarang. Lalu, hal tersebut tercermin melalui ketaatan terhadap firman Tuhan dan ketersediaan menjadi saksi di tengah masyarakat. Konsep kerajaan Allah juga mengingatkan bahwa setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk membawa nilai kasih, keadilan, dan damai sejahtera dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di lingkungan keluarga, kampus, maupun pekerjaan. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut kelompok kami setuju bahwa penerapan nilai-nilai kerajaan Allah seringkali sulit karena adanya perbedaan antara nilai Alkitab dengan budaya dunia yang lebih menekankan persaingan, kekuasaan, dan keuntungan pribadi. Kelompok kami juga percaya bahwa tantangan tersebut justru menjadi kesempatan bagi orang Kristen untuk menunjukkan integritas dan karakter Kristus. Dengan tetap berpegang pada firman Tuhan,
Orang Kristen dapat menjadi teladan tanpa harus mengikuti nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu tanggapan kami untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kami nilai-nilai kerajaan Allah sangat relevan dalam kepemimpinan organisasi maupun dunia kerja saat ini. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mencapai target, tetapi juga memiliki karakter yang melayani, menghargai sesama, dan bertanggung jawab. Menurut kelompok kami percaya bahwa kepemimpinan yang berlandaskan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati akan menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan anggota tim, serta memberikan dampak positif bagi organisasi. Dan untuk pertanyaan keempat, menurut kelompok kami berpendapat bahwa penerapan iman Kristen ini harus dimulai dari perubahan karakter pribadi. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan integritas perlu diwujudkan secara konsisten dalam pekerjaan maupun organisasi. Dengan demikian, orang Kristen tidak hanya dikenal melalui perkataannya, tetapi juga melalui kualitas hidup dan etos kerjanya. Kami percaya bahwa kesaksian melalui tindakan nyata ini akan lebih efektif dalam mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia modern.